Indonesia bisa pecah kalau tidak hati-hati. Bukan karena pecah karena Amerika sama China, jangan nyalain Amerika sama China. Jangan nyalakan Xi Jinping, jangan nyalakan Trump, jangan nyalakan Presiden Putin. Itu mereka sibuk dengan negara mereka. To the point aja. Selesai. Nah, kalau kita lihat secara geopolitik global, tadi Mas Wibawa juga sempat menyinggung, Prabowo itu juga sudah mulai membangun jaringan secara global. Aktif mulai di BRICS, kemudian acara-acara internasional, bahkan terkait dengan investasi pun sedang diperkuat. Nah, kalau kita mengacu kepada ada dua negara besar tadi yang sempat disinggung oleh Mas Wibawa, bahwa ada kekuatan ekonomi global dari Amerika dan kekuatan dari China. Dengan secara bermain secara global ini, apakah proyek-proyek yang di China lewat masuk ke Indonesia lewat One Belt One Road, proyek obor itu, akan mulai terkurangi dalam hal ini? Atau juga jangan-jangan Prabowo bertemu secara global ini mulai untuk mengurangi intensitas kekuatan China yang dibangun 10 tahun terakhir. Kita nggak bisa menampik soal itu. Bahwa kekuatan Cina 10 tahun di pemerintahan 10 tahun terakhir itu sangat kuat sekali. Jadi dari abad 15 sampai abad 20 ada 16 interaksi antara ruling power dengan rising power. Ya, Spanish, Portugis, Netherlands, British Empire, Turkish, Ottoman Empire, semuanya you name it. Ya. Dari 16 itu hanya 4 yang tidak berakhir perang terbuka, termasuk perang dingin antara Soviet dan Amerika. 12 berakhir dengan perang terbuka. Oke. Perang terbuka berarti kalau kita lihat berarti antara ruling power Amerika sekarang dan Barat melawan China dan siapapun yang bersama China itu ada chance 75% perang terbuka. Nah, tetapi perang itu kan costly. Buat China juga costly. Karena China juga kan mau mencapai Centennial 2021 yang pertama kemarin sudah tercapai 100 tahun Partai Komunis Cina dan 100 tahun negara China 2049. Kalau perang repot, gitu loh. Nah makanya biasanya persaingan antara ruling power dan rising power yang yang belum menjadi perang terbuka itu wujudnya adalah irregular competition. Kompetisi irregular. Jadi spektrum dalam international politics itu kan ada yang cooperation, kolaborasi, kompetisi, konflik, open war. Nah ini di kompetisi. Kompetisi ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu sesuai aturan main. Yang irregular tidak sesuai aturan main. Yang jelas antara blok Amerika di Indo-Pasifik nih kalau Mutual Defense Treaty-nya tuh dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Australia, dengan New Zealand, dengan Jepang dan Korea Selatan. Kalau China itu dengan Korea Utara. Kalau Russia itu dengan namanya Security Cooperation Treaty Organization. Di situ ada Azerbaijan, ada Belarusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Rusia dan Tajikistan. Gitu. Jadi saya kuliah internasional politik sini. Nah, tapi artinya itu ada 3 kubu itu. Tapi pada prinsipnya perbedaannya itu Amerika dan Barat, Rusia dan China. Yang satu, sistemnya demokrasi. Demokrasi itu tuannya adalah rakyat. Persamaan hak, egaliter. Setiap orang berhak mendapatkan playing field yang sama, hak yang sama. Segala sesuatu dites dengan kompetisi. Proses itu menjadi penting. Bukan masalah punya gelar apa tidak punya gelar. Bukan masalah jadi presiden atau tidak jadi presiden. Bukan masalah jadi kaya atau tidak kaya. Bagaimana you get there? Itu demokrasi kan? Betul nggak Mas? Betul. Itu proses itu sangat earn it gitu. Sedangkan yang satu hierarkis. Bukan demokrasi, itu otoriter. Otoriter. Nilainya itu kan karena ada demokrasi. Kan spektrumnya itu demokrasi, mundur menjadi oligarki, mundur menjadi monarki, mundur menjadi teokrasi, mundur menjadi otoriter. Nah, yang satu lagi political ekonominya berbeda. Yang satu adalah market base, yang satu adalah command ekonomi. Atau kalau dari perspektif China adalah atau mix ekonomi lah paling jauh. Artinya sosialisme dengan China's interpretation kalau menurut Presiden Xi Jinping. Ya, oke, itu keunikan mereka dan mereka juga berbeda dalam melihat universal values. Kalau menurut Xi Jinping nggak ada universal values, yang ada values menurut kepentingan nasional. Makanya
China juga menegaskan kami mengklaim 10 days line di Laut Cina Selatan. Gitu. Nah, sementara kalau dari versi Barat itu ada universal values human rights. Jadi perbedaan value ini sekarang bisa dirasakan di Indonesia. Gitu. Yang satu pengen presiden itu berganti-ganti karena everybody has the right asalkan mereka itu bisa compete secara healthy dari suatu proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu prinsip demokrasi. Nah, demokrasi satu lagi enggak. Lanjut. Demokrasi itu bukan segala-galanya. Yang penting tujuan nasional tercapai. Caranya bagaimana terserah. Dan demokrasi itu formalitas saja. Nah ini nggak bisa kita tutup mata, Mas. Ini publik sudah merasakan dan keributan itu terjadi sekarang. Perpecahan itu yang terjadi. Dan bisa pecah. Indonesia bisa pecah kalau tidak hati-hati. Bukan karena pecah karena Amerika sama Cina, jangan nyalain Amerika sama Cina. Jangan nyalakan Xi Jinping, jangan nyalakan Trump, jangan nyalakan Presiden Putin. Itu mereka sibuk dengan negara mereka. Kalau kita yang nggak bisa, kayak kalau kita tuh belum cukup umur jalan-jalan ke diskotik gimana gitu dulu. Kalau kita tidak cukup kuat badannya fit, kita bermain-main di medan yang keras, kan kita bisa sakit gitu loh. Jadi Pak Prabowo harus menjaga bangsa ini di atas kebenaran, menjaga moralitasnya, tegakkan law enforcement, karena di era demokrasi masa damai ini, negara dihancurkan bukan dengan militernya. Satu, pintu law enforcement. Pintu demokrasi. Rusak Indonesia, rusak demokrasinya, rusak law enforcement-nya. Benar kan? Tapi karena panglimanya kan law enforcement. Dengan dalih demokrasi itu sekarang Mas Wibawa, kan akhirnya orang mengatakan semua orang memiliki hak untuk berbicara. Ya, akhirnya semua apa yang beredar karena eranya media sosial, semua mengungkapkan di media sosial, sehingga itu yang memicu perpecahan, yang akan memicu perpecahan. Nah, bagaimana pemerintahan yang ideal itu bisa menangani ini semua? Karena kalau kita bicara buzzer, banyak katanya ini buzzer lah, kelompok A, kelompok B gitu. Karena gini, demokrasi itu harus dibangun di atas namanya standar moral dan intelektual yang cukup, gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi gini, saya mau bicara sedikit mengenai presidential power di Indonesia ya. Kenapa saya bilang sangat kuat? Negara ini adalah negara kesatuan yang majemuk, ya, negara kesatuan. Powernya 80% di pusat. Sedangkan Amerika saja negara federal 50-50 antara negara bagian dan pusat. Satu, teman. Yang kedua, masyarakatnya individualis atau kolektif di Indonesia? Kolektif, kan? Kolektif. Jadi apa kata crowd, mereka cenderung untuk ngikut. Dan paternalistik, senioritas. Apa kata orang tua, pimpinan, itu diikutin. Ya kan? Dan bahkan akhirnya presiden itu bisa dianggap mempunyai kekuatan mistis. Bukan hanya sebagai agen legal rasional. Ya, Anda legal, Anda terpilih 5 tahun, saya kontrak jadi presiden, urus public service yang benar ya. Kan gitu kan? Kalau yang rasional ya. Tapi yang banyak enggak disembah, sampai anaknya disembah, istrinya disembah. Raja, seperti raja. Karena masyarakatnya masih berbeda, bukan belum industrialis yang individual based, rasional gitu, ya. Nah, dan yang berikutnya dibandingkan negara kayak Amerika aja, Mas, gitu, yang sibuk dengan aktivitas global karena statusnya sebagai global power atau ya negara yang udah great power lah ya. Nah, mereka kan sibuk keluar, ya. Kalau di Indonesia ini presiden ini mempunyai ruang formal dan informal yang sangat luas di Indonesia untuk mau memperbaiki atau menghancurkan gitu. Artinya gini. Individu. Nah, misalnya gini, kayak Donald Trump misalnya. Donald Trump kan berusaha bukan hanya Donald Trump, banyak presiden Amerika lain sebelumnya era modern, presiden modern ya, berusaha untuk menambah powernya di dalam domestik. Susah karena sudah banyak aturan-aturannya. Udah banyak peraturannya. Struktur itu udah terbentuk. Sehingga presiden Amerika itu lebih leluasa keluar. Nah, tapi di Indonesia tuh presiden itu masih leluasa bikin apa aja untuk mengubah keadaan di domestik gitu loh. Kalau dia mau bikin baik, jadi baik. Kalau mau bikin berantakan, bisa berantakan. Berarti masih sangat tergantung sama seorang individu presiden ya? Intentionnya. Iya. Intentionnya ngapain gitu loh. Nah sekarang kita harus lihat intentionnya.
Nah, kembali lagi kan, bagaimana membangun demokrasi yang seperti itu. Nah, jadi dengan demokrasi, dengan intention presiden yang senobel mungkin, dan paham betul rivalitas geopolitik, paham betul sejarah bangsa, kelemahan, kekurangannya, resiko pecah, bagaimana tetap membuat itu bersatu, ya, dan pemahaman seorang demokrasi terhadap filosofi demokrasi, ya. Bukan kita mau jadi Amerika. Bukan kita mau jadi China, kita bukan mau jadi Australia, kita jadi Indonesia, gitu. Demokrasi Indonesia. Itu sangat penting. Akhirnya Indonesia yang terbangun itu di atas kebenaran, moralnya itu tinggi, ya kan, produktif, ya, penegakan hukum indikatornya itu dijalankan dengan baik, ya, dan pemerintahnya sendiri juga mempunyai governing arsitektur yang bisa dipercaya, kabinet. Kabinet itu bisa dinilai secara objektif, ini kompeten apa enggak. Karena dalam sistem presidensial sebenarnya muatan harus lebih less politik dan more about expert base. Karena ini presidensial, bukan parlementer. Atau bukan semi presidensial yang parlemennya kuat. Ini presidensial gitu. Tidak ada yang boleh menyandra presiden untuk mengambil keputusan. Freedom of action presiden adalah milik kita, rakyat. Nah, itu presiden harus betul. Nah, kabinet itu adalah kunci utama terbentuknya restorasi trust dari publik kepada government. Itu menjadi fondasi dari stabilitas. Karena itu governing arsitektur governing. Memastikan ini manajemen pemerintahan dijalankan efisien apa enggak. Makanya mereka harus kompeten, harus loyal, dan sedikit mungkin potensi nanti akan melanggar hukum dan melanggar etika. Loyalnya loyal ke siapa dulu nih, Mas? Loyalnya kepada visi nasional yang sudah ditetapkan oleh pemimpin yang terpilih. Dan pemimpin itu masih mendapatkan trust dari publik. Kepercayaan. Dan kepercayaan publik itu beda dengan kepuasan publik, ya. Bisa saya terangin lagi, ya. Betul. Iya. Gitu loh. Jadi Pak Prabowo harus menjaga ini semua, dan di era keterbukaan seperti ini sangat mudah kita dinilai orang, Mas.